Usai Kamis kemarin, MK menyidangkan 81 perkara. Hari ini Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan sidang sengketa pemilu legislatif atau pileg. Hari ini sidang yang dimulai pukul 8 tadi pagi beragendakan sidang pemeriksaan pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum di Jambi, Sulawesi Tengah, Papua Barat hingga Kabupaten Papua Pegunungan tahun 2024. Dan untuk mengetahui perkembangan jalannya sidang, kami ajak Anda bergabung dengan jurnalis Metro TV Ruth Dio langsung dari Gedung MK Jakarta. Ruth, bagaimana jalannya sidang kali ini? Masihkah Mahkamah Konstitusi menggelar sidang secara paralel? Ya, selamat pagi Iqbal dan juga pemirsa. Hari ini adalah hari terakhir untuk Mahkamah Konstitusi menggelar sidang terkait dengan sengketa hasil perselisihan pemilu 2024. Dalam hal ini yaitu dalam Pilkada 2024. Betul sekali bahwa sampai dengan hari ini ataupun hari terakhir untuk agenda pemeriksaan pendahuluan masih dibagi menjadi 3 panel, yaitu panel 1, 2, dan 3 dan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pagi dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan sesi 2 dimulai pada pukul 1 siang nanti waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kita melihat dari jadwal yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi hari ini ataupun sesi pagi ini ada sebanyak 31 perkara dari total masing-masing dari panel 1, 2, dan juga 3. Untuk panel 1 ini akan mendengarkan pendahuluan, yaitu ada sebanyak 14 perkara terdiri dari 9 partai dan juga 5 perseorangan. Kemudian panel 2 akan membahas terkait dengan 9 perkara dibagi menjadi 4 partai dan juga 4 perseorangan, dan untuk panel 3 ini akan memegang 8 perkara dibagi menjadi 4 partai dan 4 perseorangan. Nah, untuk agenda pertama hari ini yaitu pemeriksaan pendahuluan, nanti biasanya dari pihak masing-masing hakim ketua konstitusi dan juga dari anggota konstitusi akan mendengarkan gugatan ataupun tuntutan yang disampaikan oleh masing-masing kuasa hukum baik dari partai politik ataupun dari pihak perseorangan. Nah, kalau kita melihat juga dari sesi 1 ini nanti akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Soehartoyo, Daniel Yusmik, dan juga Guntur Hamzah yang akan memegang untuk sengketa hasil perolehan pemilu ataupun Pilkada 2024 dari Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian untuk panel 2 akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Ridwan Mansur, dan juga Arsul Sani yang akan memegang Provinsi Papua Barat dan juga Kalimantan Tengah, yang nanti akan dimulai untuk khusus Kalimantan Tengah pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat, yang akan mengagendakan pemeriksaan terdahuluan untuk Partai Demokrat. Sedangkan untuk panel ketiga untuk sesi 1 pagi ini yang akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Anwar Usman, dan juga Eni Nurbaningsih akan mendengarkan masing-masing kuasa hukum dari Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kalau kita melihat dari peraturan dari Mahkamah Konstitusi PMK nomor 1 tahun 2024 untuk pembacaan putusan terkait dengan sengketa PHPU Pilkada maksud kami pilihan legislatif 2024 ini akan dibacakan pada pada tanggal 10 Juni 2024 atau kurang lebih memang pihak daripada Mahkamah Konstitusi hanya memiliki waktu kurang lebih 1 bulan untuk memproses segala gugatan yang diajukan baik dari partai politik ataupun dari perseorangan anggota legislatif. Sampai dengan hari ini memang total keseluruhan Mahkamah Konstitusi menerima sebanyak 297 perkara dan juga jenis perkaranya ini dibagi ataupun diklasifikasikan lagi, yaitu sebanyak 285 perkara ini berada di tingkat DPR dan juga DPRD, kemudian 12 perkara ada di tingkat DPD. Kemudian jika diklasifikasikan lagi dari 285 perkara di tingkat DPR dan juga DPRD ini ada sebanyak total 171 diajukan oleh partai politik, sedangkan 114 lainnya diajukan oleh pemohon perseorangan. Nah, nanti prosesnya adalah selama kurun waktu kurang lebih 1 minggu ini Mahkamah Konstitusi mendengarkan gugatan daripada masing-masing pemohon, begitu sampai hari ini tanggal 3 Mei 2024. Nanti agenda selanjutnya yaitu akan dimulai dengan penyerahan jawaban termohon terkait dengan keterangan pihak terkait dan juga pemberian keterangan yang akan dimulai dari 3 Mei sampai dengan tanggal 13 Mei 2024. Demikian Iqbal dari Mahkamah Konstitusi, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Ruth Dio untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Mahkamah Konstitusi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.